Baik, salam teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, salam sukacita. Kembali kita ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Dan pada saat ini teman-teman sekalian, saya akan membahas sebuah cuplikan video, yang dimana dalam cuplikan video ini menjelaskan tentang pemakaian sebuah alat yang sedang tenar dan sedang dibahas di kalangan masyarakat saat ini, yaitu alat yang bernama microchip ini sedang viral. Dan untuk itu teman-teman, saya mendapatkan satu video penjelasan tentang pemakaian microchip ini. Nah, oleh karena itu mari kita tonton bersama-sama. Saya sendiri sudah microchip implan di tangan saya, di sebelah kanan dan kiri. Ini yang sebelah kanan, dan ini yang sebelah kiri. Di sini guys, kelihatan ya ininya. Oke. Jadi guys, saya implannya itu sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Microchip itu ada 3 tipe. Jadi ada yang X1, X2, dan X3. Yang saya implan ini yang X1 dan X2. Nah, bedanya itu ada di frekuensi guys. Perbedaannya adalah di frekuensi. Yang dimana kalau yang X1 itu yang saya implan di sebelah kanan, itu dia kerjanya di low frekuensi, itu di 125 kHz. Dan X2 itu di frekuensi 13,56 MHz. Dan kalau yang X3 itu adalah kombinasi dari X1 dan X2 digabung jadi satu chip. Cuma bagi saya lebih prefer untuk memisahkan yang chip 1 dan chip 2. Menurut saya lebih aman aja guys. Karena biasanya kalau saya untuk ganti kontak ke teman atau dan lain sebagainya, ada data-data yang nggak begitu sensitif, saya pakai sebelah kanan. Jadi kalau yang untuk lebih sensitif, contohnya seperti kayak credit card atau payment dan lain sebagainya, ada e-passport di Indonesia itu masih belum bekerja sempurna. Mungkin untuk saat sekarang itu kalau disuruh microchip itu mungkin semua orang pada kaget ya guys. Masa depan itu semuanya bakalan di microchip implan. Untuk bertransaksi itu semuanya memakai microchip. Ini tinggal tap aja. Fungsi-fungsinya itu yang di X1 ini, buka kunci pintu, bisa password. Ini guys. Dan ini yang tipe X1. Kalau yang tipe X2, untuk implan itu saya pakai ini ya. Ini yang sudah saya buka. Di dalam sini di sharing ini awalnya ini yang segini saya sudah buka dari dulu. Jadi ini di dalam seal ini nanti di dalam sini itu ada chipnya di sini. Cuma saya udah implan di sini. Nah, jadi guys, untuk fokus dulu. Chipnya di dalam sini. Jadi guys, di sini jarumnya segitu gede ya guys ya. Nah teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini, di mana saudara kita ini orang yang pertama sekali memasangkan microchip ini di tangannya tadi, dijelaskan di situ, maka banyak kalangan yang mengatakan bahwa microchip ini dikatakan melambangkan tentang antikristus, yaitu angka 66. Dan kalau kita memakai chip ini, maka kita bisa mudah dikendalikan dan kemudian bisa terjadilah yang namanya antikristus ini. Nah, ini pembahasan ini cukup luar biasa, dibahas oleh berbagai pendeta, kalangan agama, pemimpin-pemimpin agama, bahkan di media sosial sedang viral saat ini tentang microchip ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut dengan alat apapun, karena alat apapun itu adalah buatan manusia. Dan alat apapun itu tidak semudah dan tidak segampang membalikan telapak tangan untuk menanamkannya kepada tubuh manusia, karena tentu akan menghadapi
pro kontra di antara masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, dan juga kita harus mengerti apa sih fungsinya microchip ini. Tadi udah dijelaskan di video itu bahwa kegunaan microchip ini bisa digunakan untuk paspor, untuk buka kunci, bahkan bisa digunakan juga untuk kartu kredit. Nah, teman-teman sekalian, pada pembahasan kita kali ini saya ingin membahas tentang antikristus. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa, yang menafsirkan bahwa ini adalah lambang chip atau lambang antikristus. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, di situ dikatakan, di judul berikutnya adalah antikristus. Nah, ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, yang dikatakan dengan antikristus itu adalah orang yang menyangkal Yesus, orang yang menyampaikan berita firman Tuhan tetapi tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang menyangkal Yesus, orang-orang yang mendustai ya tentang Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas kita lihat tadi dikatakan di sini bahwa orang yang dikatakan dengan antikristus itu adalah penyesat-penyesat yang mencintai hal-hal dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa belajar antikristus itu seperti apa. Nah, antikristus itu teman-teman sekalian adalah dikatakan tadi adalah yang menyangkal Yesus. Ya. Bukan alat chip. Ya, memang sih dibahas tentang chip 66. Angka 66 ini adalah angka iblis. Tetapi teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita lihat dulu apakah ini bisa menyesatkan, ini bisa mengandung penyesatan atau bagaimana. Nah, teman-teman, kita harus lebih bijak teman-teman untuk menghadapi setiap informasi-informasi di media sosial yang sedang viral ini tentang microchip. Ini microchip ini juga pernah dibahas bahwa ini digunakan sebagai alat untuk pendeteksi virus corona. Nah, teman-teman sekalian, ini luar biasa. Nah, teman-teman, tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita jangan mudah terombang-ambingkan, jangan mudah gaduh terhadap apa yang ada di media sosial ini, teman-teman sekalian. Nah, kemudian saudara, kita juga baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Di situ dikatakan, Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.
Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, saudara, di dalam ayat 1 Yohanes, di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 1 ini, di situ dijelaskan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, saudara, ini Yohanes sampaikan sendiri bahwa nabi-nabi palsu ini sudah muncul sejak lama. Jadi nabi palsu inilah yang dikatakan dengan antikristus, yang menyesatkan, menyampaikan hal-hal yang duniawi, dan tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Lalu kemudian di teman-teman sekalian, di ayat yang kedua dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Maka orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan mengaku Yesus bahwa telah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa, maka itu adalah berasal dari Allah. Tetapi jika dalam penyampaian atau pemberitaan tentang kabar itu lalu menyangkal tentang Yesus, maka itu yang dikatakan dengan antikristus. Orang-orang yang antikristus itu adalah nabi-nabi palsu, tidak mengajarkan, memutarbalikkan Injil. Lalu kemudian saudara-saudara mengaku dari utusan Tuhan, ya, mengaku utusan Tuhan, padahal kita bisa menilai bahwa pada ujung akhir-akhirnya nanti apa yang mereka lakukan adalah kesalahan dosa yang sangat besar. Nah, teman-teman sekalian, meskipun ini sedang viral saat ini, tetapi kita harus lebih berhikmat dalam menghadapi segala situasi dan keadaan saat ini. Apakah itu bisa menyesatkan, apakah itu benar-benar antikristus atau apa? Dan kita perlu bertanya, apakah fungsinya, apa manfaatnya untuk kita? Dan teman-teman sekalian, jangan kita takut, sebab ini tidak semudah dan tidak segampang membalikan telapak tangan juga untuk diterapkan kepada kita, untuk kita memakainya. Dan biarlah melalui cuplikan video ini kita mengerti apakah yang sedang viral saat ini yang dikatakan bahwa microchip itu antikristus, apakah itu antikristus atau bukan, atau hanya sebuah alat teknologi yang canggih yang dipakai untuk mempermudah manusia untuk melakukan transaksi. Jadi teman-teman sekalian, biarlah kita semakin diberkati oleh Tuhan dan selalu bersuka cita. Salam sehat, salam.